Salam kicomania buat teman-teman dimanapun berada. Salam sehat dan tetap semangat. Salam hitam putih. Salam cier-cier ya. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana ciri-ciri kacer yang sedang over birahi. Sekali lagi, bukan karena saya lebih pintar atau lebih paham ya. Monggo, menurut saudara cocok boleh dilakukan. Kalau menurut saudara tidak cocok, jangan dilakukan ya. Tidak usah menjadi perdebatan. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana ciri-ciri kacer yang sedang over birahi? Jangan lupa di like, di subscribe, klik tanda lonceng agar setiap kali kami mengupload video tentang kicomania, teman-teman bisa menerima notifikasinya. Oke, merawat kacer tidak segampang masak mie instan, karena perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan perlu waktu yang panjang untuk merawat kacer kita apabila kacer kita terlanjur salah rawat ya. Jadi kita harus sabar, jangan terburu-buru. Oke, kita akan lanjutkan. Ini salah satu contoh burung saya, kacer saya yang sedang over birahi. Biasanya ini nyiblek ya teman-teman. Biasanya dia nyiblek. Dia nyiblek dan sayapnya biasanya digetar-getarkan. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana burung ciblek yang ekornya naik ke atas, ditambah bulu sayap kanan kirinya bergetar-getar ya. Itu salah satu ciri kacer yang sedang over birahi. Sebenarnya kacer yang over birahi dan over emosi gejalanya hampir sama teman-teman. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai kita tidak mengerti dan salah kita dalam merawat kacer kesayangan kita ya. Jadi over birahi sebenarnya biasanya karakternya itu karakter merayu. Jika di track dia main tapi malas buka ekor ya. Sebenarnya kacer yang over birahi kalau di track jarang dia buka ekor ya. Ekornya tetap nyatu, dan biasanya kalau tidak di track jumpa sama tuannya, dia nyiblek, sayapnya digetar-getarkan. Beda kalau sama over emosi. Kalau over emosi itu karakternya pemarah ya, mau nerkam aja bawaannya. Nah, jadi perlu kita benar-benar mengerti bagaimana ciri-ciri kacer yang sedang over emosi atau over birahi. Kalau over birahi biasanya ya, burung kita itu, kacer kita itu seringnya kaceran ya, jarang mengeluarkan isian ya. Dia biasanya kaceran. Biasanya kacer yang sedang over birahi seperti yang sedang di penangkaran kita, dia lebih sering, kadang dia sering bagong sendiri ya, balon. Kalau tidak tahu bagong, balon. Dia sering balon, sering bagong. Kalau misalnya teman-teman ada ternak kacer, pasti akan mengerti dan paham dan bisa menilai kacer yang sedang birahi ya. Yang berikutnya ciri-ciri kacer yang sedang over birahi, kita bisa melihat dari kotorannya ya. Kacer yang sedang over birahi biasanya ya, kotorannya pecah, hancur, jemek. Ini dia. Ini ciri-ciri kacer yang sedang over birahi. Beda kalau kacer yang sedang over emosi. Biasanya kotorannya kecil, keras, padat ya. Itu ciri-ciri berikutnya kacer yang sedang over birahi. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa sebenarnya kacer kita sedang over birahi ya, penanganannya tidak sama dengan over emosi ya. Penanganannya yaitu kita harus menambah aktivitasnya
Biasanya umbarannya ditambah, durasinya bisa ditambah, atau kuantitinya bisa ditambah, ya terserah, sesuaikan dengan kebutuhan kacer kita masing-masing. Biasanya juga penanganannya jemurnya dikencangin, ya, atau bisa ditambah penjemurannya, durasi penjemurannya bisa ditambah, tapi benar-benar diperhatikan, dipantau, jangan sampai kebablasan sehingga mengakibatkan over penjemuran atau overheat, ya, over panas, ya. Jadi kalau misalnya kacer kita over birahi, sebaiknya F-nya dikurangi, ya. F-nya dikurangi, aktivitasnya ditambah, ya. Biasanya juga kacer yang over birahi ini minumnya juga banyak, ya. Mari kita perhatikan gacuan kita masing-masing agar kita tidak salah dalam merawat kacer kita, ya. Demikian ciri-ciri tentang kacer yang sedang over birahi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya tentang kicomania. Salam sehat, salam hitam putih, dan tetap semangat. Terima kasih.